say you're sorry. Halo Sobat Biologi, dengan kami kelompok 4 Biologi kelas 11 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya William Mateo Anggreni, nomor absen 35. Saya Dina Nur Suatumala, nomor absen 12. Saya Diasti Anindya Nur Azizi, nomor absen 11. Saya Diva Natasha Siva, pemilik nomor absen 13. Saya Primasti Mustika Hapsari, nomor absen 27. Saya Remita Wanda Wardani, nomor absen 31. Bagaimana kabarnya Sobat Biologi? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini kita akan belajar bersama tentang sistem kerja reproduksi pada manusia. Bagaimana ya? Teman-teman, jangan lupa simak videonya sampai habis ya. Kamu tahu nggak sih, Prim? Ternyata perempuan ini tidak pernah mempunyai hari normal loh. Iya nih, bener banget Div. Bayangin selama 4 minggu, dalam 1 minggunya kita mengalami menstruasi dan 3 minggu lainnya kita akan mengalami pramenstruasi. Dan itu semua terjadi karena dipengaruhi oleh hormon-hormon. Bener banget, dan tidak hanya perempuan nih Prima, laki-laki juga mengalami proses reproduksi dan juga dipengaruhi oleh hormon loh, seperti pembentukan sperma dan lain sebagainya. Untuk itu, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang sistem kerja hormon yang ada di reproduksi perempuan dan juga laki-laki nih. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian hormon. Hormon merupakan molekul yang disekresikan oleh suatu kelenjar dan ditransportasikan ke sel-sel target yang spesifik, yaitu sel yang memiliki reseptor untuk mengikat hormon. Hormon berperan dalam reproduksi pertumbuhan dan perkembangan, menjaga keseimbangan elektrolit, air, dan nutrisi dalam darah. Selain itu, hormon juga berfungsi mengatur metabolisme sel, keseimbangan energi, dan juga mobilisasi pertahanan tubuh. Kelenjar endokrin disebut juga sebagai kelenjar bantu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui aliran tertentu, tetapi langsung diedarkan melalui pembuluh darah. Selanjutnya, cara kerja hormon. Berdasarkan kelarutannya, hormon dibedakan menjadi dua, yaitu hormon hidrofilik dan hormon lipofilik. Hormon hidrofilik dapat larut dalam air, misalnya hormon insulin dan epinefrin. Sementara itu, hormon lipofilik merupakan hormon yang dapat larut dalam lemak, misalnya hormon testosteron, progesteron, dan estrogen. Hormon hidrofilik dan lipofilik memiliki perbedaan dalam jalur responsnya, terutama pada saat mengikat reseptor di sel target. Hormon hidrofilik akan berkaitan dengan reseptor di permukaan sel target karena hormon tersebut tidak dapat berdifusi menuju membran plasma. Sementara itu, hormon lipofilik akan berdifusi menuju membran plasmel target. Selanjutnya, hormon tersebut berkaitan dengan reseptor sel target di nukleus atau sitoplasma. Untuk mengetahui mekanisme kerja hormon hidrofilik dan lipofilik, setelah berkaitan dengan reseptor pada sel target, hormon akan memberikan respon pada sel tersebut. Respon dapat berupa aktivasi enzim serta penyebaran atau sekresi molekul tertentu. Di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai hormon yang terlibat pada organ reproduksi pada manusia. Nah, pada umumnya orang-orang itu hanya tahu dua hormon, yaitu hormon testosteron dan hormon estrogen. Padahal ada 4 hormon lainnya yang berada pada organ reproduksi pada manusia. Yang pertama ada hormon follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon reproduksi FSH diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Selain mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, hormon FSH pada wanita juga memiliki peran terhadap proses pembentukan sel telur di ovarium serta turut mengendalikan siklus menstruasi. Sementara pada pria, hormon FSH berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan pengembangan organ kelamin. Yang kedua, ada hormon luteinizing hormone atau LH. Hormon LH juga diproduksi di kelenjar pituitari dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon FSH. Pada wanita, hormon reproduksi ini mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur atau ovulasi, siklus menstruasi, dan kesuburan. Sementara pada pria, LH merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Yang ketiga ada hormon testosteron, yaitu kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Hormon ini akan mengalami peningkatan selama masa pubertas, kemudian mulai menurun sejak memasuki usia 30 tahun. Penurunan hormon testosteron
testosteron secara alami ini disebut sebagai andropause. Fungsi hormon testosteron pada pria antara lain mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Sementara itu, produksi hormon testosteron pada wanita adalah mengontrol suasana hati dan gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat, meringankan nyeri, dan menjaga kemampuan berpikir. Yang keempat atau yang terakhir ini ada hormon estrogen atau kadar hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Kebalikannya tadi ya. Hormon estrogen pada wanita memiliki peran penting dalam perkembangan seksual saat masa pubertas. Selain itu, hormon ini juga berperan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi dan masa awal kehamilan, serta mengandung berbagai proses metabolisme termasuk pertumbuhan tulang dan kadar kolesterol. Sementara pada pria, salah satu fungsi estrogen adalah mengontrol kesehatan sperma. Namun, jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan disfungsi ereksi. Kesehatan hormon reproduksi dapat dijaga dengan menerapkan gaya hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat kaya nutrisi, melakukan olahraga dengan rutin, mengelola stres dengan baik, dan memenuhi waktu tidur yang cukup. Selain itu, bila Anda masih memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, dianjurkan untuk memulai meninggalkannya. Ketidakseimbangan kadar hormon reproduksi dapat menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan, mulai dari obesitas hingga osteoporosis. Pada wanita, hal ini bisa ditandai dengan tidak teraturnya siklus menstruasi, sedangkan pada pria bisa ditandai dengan penurunan gairah seksual. Halo teman-teman, apakah kalian tahu replika apa yang kami bawa? Sesuai dugaan kalian, ini adalah replika sel sperma. Apakah kalian tahu bagaimana cara pembentukan sel sperma? Pada reproduksi laki-laki, organ reproduksi laki-laki berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Sperma mulai dibentuk ketika seorang laki-laki memasuki masa pubertas. Proses pembentukan sel sperma disebut dengan spermatogenesis, di mana spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus terdapat spermatogenium atau yang biasa kita sebut dengan sel induk, kemudian sel Sertoli, dan juga sel Leydig. Spermatogenium merupakan penghasil sperma, kemudian sel Sertoli merupakan pemberi nutrisi spermatozoa, dan sel Leydig merupakan penghasil hormon testosteron. Hormon ini berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Spermatogenesis ini dipengaruhi oleh dua hormon. Yang pertama ada LH atau luteinizing hormone, dan yang kedua ada FSH atau follicle stimulating hormone. LH berfungsi merangsang sel untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini selanjutnya akan digunakan dalam mengatur perkembangan fungsi alat kelamin laki-laki, mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder laki-laki, serta mempengaruhi kepadatan tulang dan massa otot. Sementara itu, FSH berfungsi merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan APP atau androgen sleeping protein. APP ini merangsang spermatogenium untuk melakukan spermatogenesis. LH dan FSH sendiri dihasilkan oleh kelenjar hipofisis arterial. Spermatogenesis ini terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Yang pertama ada tahap penggandaan, di mana sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia atau spermatogonium. Yang kedua ada tahap pertumbuhan, di mana spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonia ini tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer yang bersifat diploid. Pada tahap ketiga merupakan tahap pematangan. Spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder, haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid haploid. Setiap spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses pematangan sperma dipengaruhi oleh hormon testosteron. Seorang laki-laki normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan semen. Perutku lagi sakit banget nih, Div. Moodku juga berantakan. Pasti kamu lagi menstruasi ya, Prim? Iya nih, bener banget. Nah, kalau perempuan-perempuan kayak kita nih, kalau lagi menstruasi pasti moodnya berantakan dan juga perutnya sakit nih. Dan itu semua dipengaruhi oleh hormon-hormon yang bekerja pada reproduksi manusia, khususnya perempuan. Nah, kamu nanti akan mengalami hormon yang naik turun seperti mood kamu nih, akan berantakan. Kemudian siklus ovarium kamu akan mengecil, kemudian besar-besar seiringnya kamu akan mengalami menstruasi. Dan kemudian darah-darah kamu akan berguguran yang dinamakan siklus uterus, di mana kamu mengalami menstruasi. Nah, siklus menstruasi dipengaruhi oleh peningkatan dan penurunan kadar-kadar hormon yang di dalam darah. Kemudian, hormon-hormon tersebut dipengaruhi oleh gonadotropin, dan mekanisme kerja-kerja hormon tersebut dipengaruhi
pada gambar-gambar ini nih Prima. Kemudian siklus menstruasi berlangsung dalam 3 fase, yaitu fase pertama yakni fase menstruasi, fase kedua adalah proliferasi, dan ketiga adalah fase sekresi, di mana fase menstruasi terjadi pada hari ke-0 sampai ke-4. Fase ini dimulai saat produksi progesteron dihentikan. Akibatnya lapisan fungsional endometrium akan meluruh yang diikuti dengan perdarahan melalui vagina selama 3 sampai 5 hari. Folikel akan memproduksi estrogen. Dan yang kedua adalah fase proliferasi, terjadi pada hari ke-5 sampai ke-14. Pada fase ini terjadi pembuluh darah yang pecah dan lapisan fungsional endometrium mulai terbentuk karena peningkatan estrogen. Kemudian pada akhir fase, kadar LH dalam darah meningkat sehingga memacu terjadinya ovulasi. Pada saat ovulasi, oosit sekunder terlepas dari folikel. Kemudian fase yang ketiga adalah fase sekresi, terjadi pada hari 15 sampai ke 28. Pada fase ini, endometrium menebal untuk persiapan implementasi atau embrio akibat peningkatan progesteron. Jika terjadi fertilisasi, produksi progesteron dilanjutkan. Selain itu, estrogen juga diproduksi. Peningkatan hormon progesteron akan menghambat produksi LH oleh pituitari anterior. Namun, produksi ini menghambat produksi LH oleh pituitari anterior, dan produksi kedua hormon tersebut akan dihentikan jika tidak terjadinya fertilisasi nih Prima. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Proses oogenesis dipengaruhi oleh beberapa jenis hormon. Hormon-hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Secara umum, oogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan atau duplikasi, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Nah, yang pertama adalah tahap penggandaan, terjadi di dalam ovarium janin. Pada tahap ini, sel germinal primordial mengalami pembelahan mitosis, membentuk oogenium yang bersifat diploid. Nah, tahap yang kedua adalah tahap pertumbuhan yang terjadi pada ovarium bayi. Tahap ini atau oogenium mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer atau diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman sampai masa pubertas. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap pematangan, dimulai pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan. Perubahan tersebut mengakibatkan oosit primer membelah secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar pertama berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan meiosis 2 ini kemudian dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Nah, pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit atau haploid, dan badan polar kedua menghasilkan haploid. Ootit akan mengalami diferensiasi menjadi ovum, dan badan polar kedua mengalami diferensiasi. Badan polar pertama juga akan mengalami pembelahan menjadi 2 badan polar. Namun, kadang-kadang badan polar pertama mengalami diferensiasi sebelum mengalami pembelahan. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang proses persalinan. Proses persalinan dipengaruhi oleh beberapa jenis hormon, yaitu estrogen, prostaglandin, dan oksitosin. Hormon estrogen dihasilkan oleh ovarium, prostaglandin dihasilkan oleh plasenta, sedangkan oksitosin dihasilkan oleh hipofisis posterior ibu dan janin. Ketiga hormon tersebut berperan dalam menginduksi dan mengatur kontraksi uterus. Proses persalinan terjadi melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu penipisan dan pembukaan atau pelebaran serviks. Tahap kedua berupa pergeseran janin untuk keluar dari uterus menuju vagina. Kondisi ini terjadi karena adanya kontraksi uterus. Tahap ketiga yaitu keluarnya janin beserta plasenta dari dalam tubuh. Kemudian, hormon yang akan mempengaruhi reproduksi wanita selanjutnya adalah fertilisasi dan gestasi, di mana fertilisasi terjadi saat oosit sekunder dibuai oleh sperma di dalam oviduk atau tuba fallopi yang akan membentuk zigot nih teman-teman. Di mana meskipun jumlah sperma yang masuk ke vagina mencapai jutaan, hanya beberapa saja atau beberapa ribu sperma yang mampu mencapai oviduk dan bergerak ke tempat oosit sekunder nih teman-teman. Jadi, hingga akhirnya hanya 1 sperma yang mampu membuai oosit sekunder. Kemudian setelah terjadinya fertilisasi, sel telur akan memblok sperma lainnya untuk mencegah terjadinya polispermi, dan polispermi terjadi ketika 1 oosit sekunder dibuai oleh lebih dari 1 sperma. Nah, selanjutnya pada proses fertilisasi, inti sel telur akan melebur dengan inti sel sperma membentuk zigot. Zigot selanjutnya bergerak menuju uterus sambil membelah secara mitosis. Proses pembelahan ini menyebabkan zigot berkembang menjadi embrio dan tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Jika implantasi embrio ini berhasil, terjadi
terjadilah proses kehamilan atau gestasi. Nah, setelah blastula menempel pada endometrium dan terjadi gestasi, pembelahan embrio dilanjutkan hingga membentuk dua endometrium dan terjadi lapisan, yaitu endoderm atau membentuk saluran dan kelenjar pelegastra di linden, membentuk rangka, otot, sistem peredaran darah, sistem sekran, serta endoderm membentuk epidermis, kulit, dan sistem saraf. Di mana perkembangan embrio kemudian dilanjutkan dalam 3 semester dan juga selama trimester kedua dan trimester ketiga, di mana proses ini secara normal berlangsung selama 266 hari atau 38 minggu nih teman-teman. Dari masa fertilisasi atau 40 minggu dihitung dari hari terakhir menstruasi nih teman-teman. Kemudian, Nah, masa gestasi dipengaruhi oleh beberapa jenis hormon, yaitu HCG, estrogen, dan progesteron. Kadar HCG meningkat di awal masa gestasi. Hormon tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kehamilan. Selanjutnya, HCG akan berkurang seiring bertambahnya usia kehamilan. Sementara itu, hormon estrogen dan progesterone akan terus meningkat hingga kelahiran. nah itulah hasil belajar bersama kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian dari kelompok 4. See you, bye-bye. Guys, ya.